Saudara-saudara sejiwa, selamat datang di Pusaka Jiwa Nusantara. Di tempat ini, kita tidak sekadar mendengarkan kata-kata. Kita sedang berjalan di jalan sunyi, jalan yang diwariskan para leluhur yang ditempa dari tirakat, doa, dan kesabaran. Malam ini, marilah kita membuka hati dan batin agar dapat memahami sekelumit ilmu kebatinan Jawa, sebuah pusaka tak ternilai dari tanah leluhur kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita tundukkan hati, kita panjatkan doa. Ya Tuhan yang Maha Agung, yang Maha mengetahui rahasia diri, tuntunlah kami agar dapat menyelami batin kami sendiri. Jauhkanlah kami dari kesombongan, dari rasa ingin berkuasa, dan dekatkanlah kami kepada kesadaran bahwa hidup ini hanyalah titipan. Jadikanlah ilmu yang kami pelajari sebagai cahaya, bukan sebagai senjata untuk menindas. Semoga leluhur yang menjaga tanah air ini meridai perjalanan batin kita malam ini. Ilmu kebatinan Jawa bukanlah jalan yang dipenuhi kemewahan, ia bukan ilmu untuk dipamerkan, bukan pula sekadar pusaka untuk mencari kekuatan, ia adalah jalan sunyi. Kebatinan berarti kembali ke dalam, ia mengajak manusia untuk tidak hanya melihat dengan mata kepala, tetapi juga dengan mata hati. Orang Jawa menyebutnya ilmu rasa, rasa bukan sekadar emosi, melainkan pintu untuk mengenali getaran semesta. Leluhur Jawa percaya bahwa manusia sejatinya terdiri dari dua lapisan. Yang pertama adalah raga, jasad yang bisa dilihat. Yang kedua adalah sukma, yang tidak tampak. Raga berasal dari tanah, sedangkan sukma berasal dari cahaya sang sumber. Kebatinan mengajarkan kita untuk tidak berhenti pada raga, tetapi mencari siapa diri kita yang sejati. Tidak ada ilmu kebatinan tanpa tirakat. Tirakat berarti menahan, menyepi, membersihkan diri. Ada yang melakukannya dengan puasa, ada yang memilih tapa di hutan, ada pula yang berdiam dalam keheningan malam. Tujuan tirakat bukanlah menyiksa diri. Tujuan sejati tirakat adalah meruntuhkan nafsu duniawi, agar batin menjadi jernih. Orang Jawa percaya bahwa ketika nafsu masih berkuasa, maka ilmu apapun hanya akan menjadi alat kesombongan. Tetapi bila nafsu luluh, maka sekecil apapun laku tirakat akan menjadi pintu menuju ketenangan batin. Tirakat mengajarkan sabar, ikhlas, dan rendah hati. Ilmu kebatinan bukan tentang banyak bicara. Ia justru tentang diam. Dalam diam, batin berbicara. Itulah yang disebut ilmu rasa. Rasa adalah bahasa gaib tanpa kata. Rasa mengajarkan kita memahami orang lain tanpa harus berkata, memahami isyarat alam tanpa harus dituliskan. Leluhur Jawa berkata, semakin hening seseorang, semakin kuat pula rasa yang muncul dari dalam dirinya. Dari sinilah muncul kemampuan yang sering dianggap gaib. Namun sesungguhnya, itu hanyalah hasil dari batin yang selaras dengan semesta. Salah satu cabang kebatinan yang sering menarik perhatian adalah ilmu terawangan. Terawangan berarti melihat sesuatu yang tidak kasat mata, bukan sekadar melihat makhluk gaib, tetapi juga membaca peristiwa, menangkap tanda, dan memahami rahasia yang tersembunyi. Namun, para leluhur selalu berpesan, jangan pernah mengejar terawangan hanya karena rasa ingin tahu. Mata batin yang terbuka tanpa kesiapan hati hanya akan membawa kebingungan. Terawangan sejati lahir dari batin yang hening, dari rasa yang murni, dari jiwa yang tunduk kepada Sang Pencipta. Ilmu pengasihan sering disalahartikan. Banyak yang menganggapnya sebagai cara untuk memikat lawan jenis. Padahal, dalam kebatinan Jawa, pengasihan adalah ilmu tentang rasa kasih sayang. Kasih sayang adalah energi yang paling murni. Energi inilah yang membuat orang saling tertarik, saling percaya, dan saling melindungi. Ketika seseorang menjalani laku batin dengan tulus, wajahnya memancarkan cahaya. Perkataannya menenangkan hati. Kehadirannya membawa rasa damai. Itulah hakikat pengasihan sejati. Bukan karena mantra, bukan karena pusaka, melainkan karena getaran hati yang selaras dengan kasih semesta. Dalam perjalanan batin, ada tahap yang disebut kesadaran sukma. Seseorang yang mencapai tahap ini mampu merasakan bahwa ia hidup di dua dunia sekaligus. Raga tetap ada di dunia nyata, namun sukma dapat berjalan ke alam lain. Leluhur menyebutnya meraga sukma, sebuah pengalaman di mana jiwa dapat meninggalkan tubuh sementara, berkelana ke dimensi gaib, lalu kembali lagi. Tetapi jangan disalahpahami,
Meraga sukma bukan permainan. Tanpa kesiapan, sukma bisa tersesat. Karena itu, leluhur selalu menekankan pentingnya guru sejati, yaitu hati yang terhubung dengan Tuhan. Puncak ilmu kebatinan Jawa adalah manunggaling kawula Gusti. Inilah persatuan antara diri manusia dengan Sang Pencipta. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi merasa terpisah. Segala sesuatu dilihat sebagai satu kesatuan. Tidak ada aku, tidak ada engkau, yang ada hanyalah Sang Sumber. Manunggaling kawula Gusti bukan berarti manusia menjadi Tuhan, ia adalah kesadaran bahwa diri kita hanyalah bagian darinya. Bahwa segala gerak, segala rasa, segala kehidupan adalah pancarannya. Inilah makrifat sejati, tujuan terakhir dari perjalanan kebatinan Jawa. Saudara-saudara sejiwa, perjalanan kita malam ini hanyalah setetes dari samudra kebatinan Jawa. Ilmu kebatinan bukan sekadar ajian, bukan sekadar kesaktian. Ia adalah jalan kembali. Jalan yang menuntun kita untuk mengenal diri, lalu mengenal Sang Pencipta. Semoga apa yang kita renungkan hari ini menjadi suluh kecil yang menerangi jalan batin kita. Jangan jadikan kebatinan sebagai alasan untuk merasa lebih tinggi, tetapi jadikan ia sebagai cermin untuk selalu rendah hati. Terima kasih telah berjalan bersama Pusaka Jiwa Nusantara. Sampai bertemu di perjalanan batin berikutnya. Salam hening, salam rasa, salam jiwa.